Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di episode kali ini saya akan membahas tentang pemikiran daripada Syekh Panji Gumilang yang dimana beliau ingin mengangkat derajat wanita dalam salah satu wawancara di media nasional. Kita saksikan terlebih dahulu video ini. Pernyataan Anda yang juga dinilai kontroversial adalah bagaimana kalau sholat itu dipimpin oleh seorang wanita sebagai khotib, sebagai imam sholat. Ya, saya yakin bisa. Tapi ini juga menurut yang mengkritisi Anda, ini pemikiran yang salah, yang tidak lazim, yang sesat dan seterusnya dan seterusnya. Pemikiran itu boleh. Mereka mengatakan pemikiran kita salah. Silakan. Tapi ini yang kita katakan, ini manusia yang punya hak untuk hidup dan beragama dan menjadi, katakan khotib. Apa salahnya? Saya baru bercita-cita itu, saya umumkan, siap-siap wahai anak-anakku, engkau akan jadi khotib. Baik yang perempuan, baru akan. Gagasan ini belum Anda laksanakan. Belum, tapi akan saya laksanakan. Setelah ribut-ribut ini Anda tetap akan Saya laksanakan. laksanakan, itu hak asasi. Jadi yang memberi pesan keagamaan itu jangan laki-laki saja. Wanita juga harus diberi hak untuk menyampaikan di mimbar. Ini menarik teman-teman. Mengapa beliau menempatkan istrinya di barisan terdepan dalam shaf? Kemudian beliau menginginkan adanya khutbah Jumat oleh perempuan. Ini suatu pandangan yang menyatakan dengan tidak langsung bahwa Islam itu adalah agama perempuan. Dan saya sepakat. Karena sejatinya itu, teman-teman semua ya, Islam adalah agama yang dimana datang ketika perempuan sudah dihinakan sedemikian rupa. Kalau kita baca sejarah, bagaimana adanya sahabat Nabi mengubur anaknya hidup-hidup karena anak itu perempuan. Betapa hinanya perempuan saat itu. Kemudian ada juga perempuan tidak mendapatkan harta warisan. Lalu perempuan menikah dengan laki-laki, nasabnya mengikuti suaminya, lain sebagainya. Dan perempuan pada zaman dahulu itu dijadikan sebagai objek pemuas nafsu belaka, hasrat. Sungguh hina saat itu perempuan. Oleh karena itulah Rasulullah dengan risalah Islamnya mengajak kembali kepada umatnya untuk memuliakan perempuan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ajaran memuliakan perempuan bukan hanya ajaran Islam, semua agama sama, mengajarkan demikian. Jika kemudian di agama ada yang menghinakan perempuan dan sebagainya, mohon maaf, itu bukan dari agamanya, tapi dari adat kebiasaan masyarakat yang demikian. Yang memiliki ego tinggi kepada golongannya, menganggap laki-laki lebih superior dan perempuan dinomorduakan. Oleh karena itu Rasulullah datang untuk mengingatkan kembali. Ya, kita lihat dalam Quran surah An-Nisa ayat 1. Bagaimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu. Ini harus kita ingat. Ya ayuhan nas. Mengapa Allah menyebut ya ayuhan nas? Bukan ya ayyuhal muslimun, ya ayyuhal mu'minun, dan sebagainya. Karena ini selaras Islam rahmatan lil alamin. Islam adalah ajaran bagi seluruh alam, bukan sebatas orang Islam sendiri. Sehingga dalam firman-Nya Allah menegaskan, hei kalian seluruh manusia, apapun agamamu, ittaqu rabbakum, takwalah kepada Tuhanmu. Kenapa kita harus bertakwa kepada Tuhan? Allazi khalaqakum bin nafsin wahidah, yang telah menciptakan kamu dari satu diri. Dalam tafsiran
ayat ini, ada yang menyatakan bahwa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk, laki-laki yang paling bengkok. Saya tertarik dengan tafsirannya Hamka, begini. Hamka mengartikan, menafsirkan nafsin wahidah ini ialah satu diri. Apa itu? Manusia. Dan dipecahlah satu diri itu jadi dua. Ada laki-laki, ada perempuan. Untuk apa? Untuk saling melengkapi, saling mengasihi. Gitu. Sehingga dari sini kita bisa tarik kesimpulan. Tidak ada yang lebih mulia. Semua sama di mata Tuhan. Mongko laki-laki, mongko perempuan. Semua mulia di mata Tuhan. Gak ada engkau mengatakan, saya laki-laki, saya lebih mulia. Gak ada begitu. Semua sama di mata Tuhan. Dan inilah yang ingin diajarkan oleh Syekh Panji Gumilang. Saya sepakat kalau ini diajarkan ya. Bahkan saya mendukung. Karena apa? Perlu kita ingat. Nabi Muhammad SAW ketika datang, beliau merubah semua ini. Apa yang beliau rubah? Semua duduk sama tinggi, berdiri sama tegak. Itu yang beliau rubah. Mongko perempuan, mongko laki-laki, mongko budak, hamba sahaya, sama. Gak ada bedanya. Itu hanya strata sosial. Yang membedakan kita ialah takwa kita. Kemudian, ketika Nabi Muhammad SAW datang, beliau ini memberikan suatu dobrakan. Apa? Yang dahulunya perempuan tidak memiliki, tidak mendapatkan harta warisan dari ayahnya. Dengan datangnya Islam, perempuan diberikan haknya. Bukankah ini ajaran mulia yang ingin memuliakan perempuan? Bahkan teman-teman, para habaib, baik yang ada di Indonesia maupun di luar sana, itu nasabnya dari perempuan Sayyidati Fatimah. Bukankah sungguh mulia ajaran Rasulullah memberikan nasabnya kepada seorang perempuan yang dahulunya perempuan itu tidak bernasab, tidak berlembaga. Bahasanya begitu. Suatu dobrakan ini. Lantas mengapa yang demikian harus kita kriminalkan dan sebagainya? Oke? Nanti ada yang bertanya, ada yang menjawab juga. Oh enggak bang, walaupun dia memuliakan perempuan tapi salah ini menjadikan khutib Jumat itu perempuan. Jangan bilang pemikiran itu salah, jangan. Kalau kita kurang baca, ya bilang saja kita kurang baca. Yang saya tahu hanya begini. Jika ada referensi silakan buka kembali. Kan gitu, itu lebih bijaksana loh bagi saya. Nah, masalah khotib perempuan yang ingin disampaikan oleh Syekh Panji Gumilang itu, ya. Ini saya menemukan begini. Dalam persoalan sholat Jumat, khutbah menurut jumhur itu ialah rukun dari sholat Jumat. Ingat, jumhur, bukan ijma. Jumhur ialah sebagian besar, ya, bukan ijma. Artinya ketika jumhur masih ada pandangan yang berbeda. Ketika ada pandangan yang berbeda, bukan berarti ini ijma. Oke? Adapun ada satu pandangan dari golongan Maliki, yaitu Al-Imam Ibnu Al-Majasi, kalau tidak salah, dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, karangan Ibnu Rus, beliau menyatakan bahwa khutbah itu bukan bagian dari rukun. Khutbah itu sama halnya dengan ceramah-ceramah agama sebagaimana biasanya. Wejangan. Bisa teman-teman buka dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid. Ya. Beliau menyatakan demikian. Sah tidak jika nantinya khotib Jumat itu perempuan? Nah, jika kita menggunakan pandangan Al-Imam Ibnu Al-Majasi, ya mungkin sah. Karena apa? Khutbah Jumat bukan bagian dari rukun. Kan begitu. Ya. Sehingga boleh dong diisi dengan perempuan. Selanjutnya, persoalan imam sholat perempuan dan sebagainya. Begini teman-teman. Dalam kitab fikih Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab karangan Al-Imam An-Nawawi, bahwa hadis yang menyatakan jangan berimam kamu dengan perempuan. Artinya jangan menjadikan seorang perempuan menjadi imam sholat.
Dalam syarahnya, Imam An-Nawawi menyatakan bahwa hadis ini memiliki dua isnad, dua sanad yang doif. Dan pandangan yang tidak membolehkan perempuan jadi imam sholat itu, ya, saya jelaskan ini. Itu pandangan jumhur. Ingat, jumhur. Bukan ijma. Ada nggak yang berbeda? Ada. Dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhazzab, Imam An-Nawawi menempatkan pandangan Imam Al-Muzani, Imam At-Tabari, dan juga Imam As-Sauri. Apa? Beliau mengatakan sah sholat di belakang perempuan. Artinya perempuan jadi imam. Tapi pandangan ini ditinggalkan. Dalam artian tidak diikuti. Walaupun tidak diikuti, tapi pandangan ini ada dan ada dasar hukumnya. Ketika ada dasar hukumnya, jangan kau anggap sesat. Dan teman-teman, ada juga kitab berjudul Al-Mufassal, karangan Syekh Abdul Karim Zaidan. Beliau juga menempatkan pandangan ini dalam kitabnya. Apa itu? Bahwa Imam Muzani, Imam Sauri, dan Imam At-Tabari membolehkan imam perempuan. Dasarnya apa? Yaitu hadis dari Ummi Warokoh, yang dimana ketika Rasulullah mengunjungi dirinya ke rumah Ummi Warokoh, Rasulullah memerintahkan seseorang untuk azan dan iqamat. Kemudian Rasulullah memerintahkan Ummi Warokoh untuk mengimami sholat. Dan dalam riwayat itu ada laki-laki. Nah, inilah yang dijadikan dasar hukum oleh mereka. Sehingga segala sesuatu yang masih ada dasar hukumnya, jangan kau anggap sesat. Ya. Apalagi sekali berulama nyatakan sesat, haram. Padahal ada dasar hukumnya. Oke? Dan tolong, persoalan Syekh Panji Gumilang ini, saya harap menjadi sebagai pembuka cakrawala kepada diri kita. Bagi teman-teman yang sudah lama tidak membaca kitab, mari kita buka kembali referensi-referensi ini. Agar apa? Agar kita semakin bijaksana. Jangan karena adanya gerakan massa, tendensius massa, lain sebagainya menyatakan ini sesat. Kan gila saja itu. Apa-apa dikatakan sesat, padahal ada dasar hukumnya. Ini ulama Islam apa ulama kependetaan? Kan gitu. Ini yang ingin saya jelaskan, persoalan perempuan. Dan juga polemik pemikiran Syekh Panji Gumilang. Saya harap teman-teman, ya, kita menjadi masyarakat yang bijaksana dalam menghukumi sesuatu. Dan ingat yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Perkataan Al-Imam Ali bin Abu Thalib. Bahwa apa? An-nas a'dahu majahilun. Musuhnya manusia adalah ketidaktahuannya. Ketika ia tidak tahu, dia akan memusuhi hal-hal yang baru itu. Oleh karena itu, mari kita bijak dalam komentar, bijak dalam menanggapi. Kalau memang Anda tidak menyukai ini, kita ikuti cara ulama dahulu. Contoh Imam An-Nawawi dalam Majmu' Syarah Al-Muhazzabnya. Beliau dengan tegas menyatakan, saya tidak mengikuti pandangan ini. Tapi apa masalah kebenarannya? Beliau menyatakan, wallahu a'lam. Itu kan tegas dan bijaksana. Kalau memang Anda nggak mau mengikuti, ya bilang, saya tidak mau mengikuti ini. Adapun ini benar atau salah, ya wallahu a'lam. Itu lebih tegas loh, lebih bijaksana. Jangan Anda berkomentar di media sosial, berkomentar di media nasional, menyatakan, ini salah, ini sesat. Kita sudah mengeluarkan peraturan, hukumnya lain sebagainya. Ngeri kali. Dan selanjutnya juga teman-teman semua, ajaran Nabi Muhammad SAW ialah memuliakan perempuan. Oleh karena itu saya berani menyatakan bahwa Syekh Panji Gumilang adalah orang besar yang ingin melanjutkan perjuangan ajaran yang mulia dari Nabi Muhammad SAW. Yaitu apa?
tentang memuliakan perempuan. Oke?